Halo, selamat datang di channel Penilaian ID, Pusat Informasi Media Edukasi Penilaian dan Properti. Bersama saya Asti Widya Hari. Di video kali ini mari kita bahas mengenai seperti apa sih alur dari jasa penilaian. Karena ternyata makin kesini makin banyak yang pertama kali menggunakan jasa penilaian, terutama dalam tujuannya untuk jual beli properti. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah seperti apa proses dari jasa penilaian ini. Lalu yang kedua, apa saja yang harus diekspektasi, ada apa aja sih selama proses penilaian ini. Secara umum, prosesnya itu seperti ini. Dimulai dari order, kemudian analisis ya, proses perhitungan, analisis nilai. Lalu yang ketiga adalah laporan penilaian. Jadi, jasa penilaian, outputnya ialah dalam bentuk laporan penilaian. Itu ya. Sekarang kita mulai dari order. Yang pertama, order. Pastinya ketika kita ingin melakukan order penilaian, yang pertama kita lakukan atau siapkan tentunya adalah satu, mau menilai apa. Kedua, tujuan kita menilai mau apa. Misal ingin menilai rumah tinggal, ingin menilai ruko, ingin menilai tanah, ingin menilai gedung kantor, ingin menilai mall, hotel, apartemen, sebagainya. Lalu tujuan dinilai untuk apa? Misalnya untuk jual beli, atau misalnya untuk lelang, atau juga misalnya untuk penjaminan utang, ya. Kemudian data-data awalnya kita siapkan juga, seperti kalau misalnya rumah, luasnya berapa tanahnya, luas bangunannya berapa, kopi sertifikatnya disiapkan gitu ya. Mengenai data awal penilaian itu sudah kita bahas di channel Penilaian ID. Kalau misalnya ingin menonton lebih jelas, ada di link di bawah di kolom deskripsi ya. Setelah itu kita kontak, kita hubungi penilai publik atau KJPP. KJPP itu adalah kantor jasa penilai publik, tempat penilai publik bernaung untuk memberikan jasanya. Itu ya. Setelah itu kita kontak KJPP yang kita ketahui, yang kita nyaman untuk berdiskusi, yang kita yakini bisa menyelesaikan atau membantu kita untuk menghitung nilai dari properti kita. Kita berdiskusi, kemudian setelah saling paham, katakan dengan sangat jelas, rinci, maunya gimana, rencananya gimana ya. Setelah itu nanti KJPP akan memberikan sebuah proposal. Proposal isinya apa aja? Proposal isinya apa? Itu ada aturan baku mengenai minimal informasi apa yang harus disampaikan di proposal. Kita bicara secara umum saja. Yang pertama tentunya siapa penilainya, siapa pengguna jasa atau kliennya, siapa kita gitu ya. Apakah perseorangan atau PT begitu. Kemudian apa objek yang akan dinilai, tujuannya untuk apa, luasannya seperti apa, laporan penilaiannya nanti mau berapa eksemplar ya. Kemudian juga yang paling penting biaya jasanya berapa, plus juga berapa lama pengerjaan analisis penilaiannya, berapa lama instruksi lapangannya jika ada, berapa lama analisisnya, kapan laporan akan disampaikan, berapa hari, seperti itu. Selain itu, penilai juga mengirimkan yang disebut sebagai surat representasi. Penilai di sini mengirimkan formatnya. Ya, nanti di situ klien atau pengguna jasa, klien dalam penilaian disebut sebagai pengguna jasa, akan melengkapi surat representasi. Yang dilengkapi itu seperti identitas kita gitu ya. Apa isi dari surat representasi? Surat representasi isinya adalah bahwa pengguna jasa
menyatakan, memberikan data yang sesuai dengan sebenar-benarnya. Gitu. Baik, kira-kira itu poin utamanya. Setelah administrasi lengkap, kemudian dilakukanlah transaksi, atau kita sebagai pengguna jasa membayar ke penilai publik fee biaya pekerjaannya berapa. Ini berbeda-beda ya, ada yang langsung 100% di depan, ada yang 50-50. Biasanya untuk biaya jasa lebih dari 10 juta, 20 juta, itu terminnya dibagi menjadi ada yang 2, ada yang 3, tergantung nominalnya. Ada yang sekali saja dibayarkannya di depan, itu juga ada. Gitu. Jadi misalnya nih kita anggap saja ada DP, maka kita memberikan DP, kemudian setelah terkonfirmasi bahwa pembayaran telah dilakukan, selanjutnya adalah penilai atau KJPP, ya, tim dari KJPP akan menghubungi Anda kembali untuk menanyakan atau berkoordinasi kapan akan dilakukan inspeksi lapangan. Inspeksi lapangan itu apa? Peninjauan terhadap objek penilaian dan verifikasi dari data-data yang sudah diberikan oleh pengguna jasa. Kapan biasanya inspeksi lapangan dilakukan? Inspeksi lapangan biasanya dilakukan H+1 hingga H+3. Ya, tergantung persiapannya, tergantung jaraknya juga. Itu. Nah, selain itu juga ada pengumpulan data, lalu diikuti dengan proses analisis. Ya, kita tadi masuk ke proses analisis ya, dari inspeksi, pengumpulan data. Ini juga bisa berbarengan, tapi yang benar adalah pengumpulan data, lalu inspeksi, lalu analisis. Ini semua adalah proses analisis. Nanti setelah analisis, itu akan muncul yang disebut, biasanya diterbitkan yang disebut sebagai resume atau draft. Isinya apa? Isinya pertama adalah nilai, ya, nilainya sekian, dan juga mencakup informasi penting yang kiranya perlu disebutkan. Lalu juga ada data-data dari propertinya. Sebagai pengguna jasa, diceklah itu datanya sesuai atau tidak, segala macam sudah oke gitu ya. Kemudian laporan bisa difinalkan. Atau misalnya ada salah nih dari segi data, misalnya luasnya bukan 400, ternyata ada perubahan jadi sekian gitu ya. Itu sehingga diperbaiki lagi resumenya. Kemudian kalau sudah oke, lalu diterbitkanlah laporan penilaian. Nah, sebelum laporan penilaian terbit atau setelah laporan penilaian terbit, dilakukanlah pelunasan oleh pengguna jasa atau klien. Ya. Nah, sebelum laporan penilaian terbit atau setelah laporan penilaian terbit, dilakukanlah pelunasan oleh pengguna jasa atau klien. Ya. Untuk ini itu tergantung dari peraturan setiap KJPP atau penilainya. Ada yang pelunasannya setelah laporan terbit, ada yang pelunasannya sebelum laporan terbit atau sesudah draft disampaikan. Jadi tergantung ini seperti apa. Seperti itu. Lalu juga kalau di ceknilai.id itu ada platform yang menghubungkan antara masyarakat atau pengguna jasa dengan KJPP. Itu kalau dicek nilai, pengetahuan saya itu dilakukan pelunasannya sebelum laporan terbit. Jadi setelah kita mendapat resume, oke, lalu kita bayar pelunasan, kemudian terbitlah laporan penilaian yang bisa digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Sekian videonya, terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye.